Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Iso, saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan jabatan Ibu sebagai pimpinan di SMA Negeri Jakarta. Tentu saja selama Ibu memimpin di SMA 67 ada beberapa kasus dan masalah yang sudah Ibu selesaikan dengan baik. Pada prinsipnya saya ingin belajar, ingin menggali informasi dari Ibu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan yang bijaksana dari masalah yang ada di SMA Negeri Jakarta. Baik, siap. Baik Ibu, yang pertama Ibu, pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kebijakan moral? Baik, terima kasih Pak Iman sudah memberikan kepercayaan pada Ibu ya untuk menyampaikan berkaitan dengan kasus atau dilema etika dan rujukan moral di SMA 67 ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Iman tentang identifikasi kasus yang sudah dilakukan oleh Ibu di SMA 67 ini, ya tentunya kasus-kasus yang ada yang teridentifikasi itu melalui atau diperoleh melalui laporan-laporan, baik itu kalau untuk siswa ya, kalau untuk siswa baik dari wali kelas, kemudian guru BK ataupun kesiswaan. Kemudian kalau berkaitan dengan guru, tentunya ya saya punya 4 wakil ya, termasuk Pak Iman wakil. Terus saya akan mendapatkan data dari Pak Iman, Pak Wasis, Pak Ano sebagai wakil saya. Kemudian juga kalau terkait dengan Tendik berarti saya mendapatkan data dari Kasubag Tata Usaha. Namun demikian saya bukan tipe orang yang begitu saja percaya, maka saya akan mengumpulkan data sebanyak mungkin dan kalau perlu saya terjun langsung untuk mencari data dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Itu identifikasinya seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu dari kasus yang Ibu hadapi ini tentu saja ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kasus yang menunjukkan benar dan benar, sama-sama benar. Tentu ini membutuhkan keputusan yang bijaksana. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kasus seperti ini, Ibu? Baik, jika ada kasus seperti itu, saya bukan tipe orang yang mengambil keputusan sendiri ya. Karena saya sangat yakin bahwa tidak ada Superman, Superwoman, yang ada adalah super team. Maka saya selalu mengutamakan kolaborasi. Ya, jadi saya juga mendengar pendapat-pendapat dari berbagai pihak yang memahami kasus tersebut. Kemudian kami bersepakat ya, kemudian mengambil keputusan yang terbaik dan bijak tentunya, baik untuk sekolah ataupun untuk semua warga sekolah. Seperti itu Pak Iman. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan dengan cara berkolaborasi dalam menyelesaikan kasus ini. Nah, selain itu Ibu untuk menyelesaikan kasus ini, langkah-langkah apa yang biasa Ibu tempuh dalam menyelesaikan masalah ini? Baik, jika kasusnya itu ditemukan pada peserta didik, maka tentu Ibu akan meminta kepada wali kelas, kepada guru BK ya ataupun tim kesiswaan ketika kasusnya itu berat untuk memberikan surat undangan kepada orang tua. Kemudian pihak sekolah menyampaikan informasi terkait dengan kasus tersebut, kemudian penyelesaiannya dengan orang tua gitu ya. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang masih ringan, cukup BK dengan wali kelas. Tapi kalau kasusnya sudah cukup berat, maka BK, wali kelas dan kesiswaan termasuk saya ketika mungkin kasusnya memang harus diambil keputusan final ya. Ketika itu terjadi pada guru atau Tendik, maka saya upayakan saya sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengundang secara lisan jika itu kasusnya masih ringan. Kemudian kalau itu Tendik, saya akan bersama-sama dengan Kasubag Tata Usaha. Kalau itu kasusnya guru, saya akan bersama-sama dengan para wakil saya untuk mengatasi
dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, ketika kasusnya berat, maka mau tidak mau ya Tendik ataupun guru itu akan membuat surat pernyataan bermaterai agar ya di BAP ya, dibuat berita acara pemanggilan ya. Ya, betul Ibu. Iya, baik. Baik Ibu, banyak hal yang sudah Ibu sampaikan berkaitan penanganan kasus dilema etik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan itu, menurut Ibu itu langkah efektif apa sih yang sebaiknya diambil, atau dari semua kasus yang sudah Ibu selesaikan itu, menurut kesimpulan Ibu, apa langkah efektif yang telah Ibu ambil dalam menjalankan kasus dilema etika ini? Baik, langkah paling efektif itu adalah kolaborasi Pak Iman. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang memahami permasalahan tersebut. Kemudian bersinergi ya, tentu kolaborasi, sinergi itu tidak bisa dipisahkan. Kita berkolaborasi dengan pihak terkait yang memahami permasalahan tersebut, kemudian kita bersinergi untuk mengambil solusi terbaik dari permasalahan tersebut sehingga tidak merugikan siapapun. Baik Ibu, jadi dengan kolaborasi maka kasus-kasus yang selama ini dilema etika Ibu selesaikan dengan baik. Nah, berkaitan dengan itu Bu, pastilah dalam menyelesaikan kasus ini ada beberapa tantangan. Menurut Ibu, tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan dilema etika itu apa saja Ibu ya? Ya, baik. Dua sisi lagi ya. Ketika permasalahan atau dilema etika terjadi pada peserta didik, maka tantangan yang terberat itu ketika orang tua tidak menerima. Kami menemukan kasus dilema etika di sekolah pada putra-putrinya. Itu tantangan terberatnya. Mereka tidak menerima, tidak percaya kepada sekolah bahwa memang itu terjadi, sehingga akhirnya cenderung membela anaknya, dan akhirnya kita tidak mendapatkan solusinya. Karena harapannya ketika ada permasalahan dilema etika itu orang tua kooperatif ya, pihak sekolah juga memberikan informasi yang jelas lengkap, kemudian kami bersama-sama untuk mendapatkan solusinya. Itu kan terbaiknya seperti itu. Namun tantangannya itu dari orang tua. Nah, ketika itu permasalahan dari Tendik ataupun guru, ya kadang tantangannya adalah pada guru itu sendiri tidak merasa bersalah, kadang seperti itu, padahal fakta sudah banyak diperoleh gitu. Kadang seperti itu. Kadang juga ada pihak-pihak tertentu yang cenderung untuk mengambil di air keruh ya, istilahnya tuh. Ya, seperti itu, sehingga malah tidak mendukung untuk menyelesaikan, malah justru memperkeruh suasana. Seperti itu Pak Iman. Baik Ibu, terima kasih. Nah, dari beberapa kasus dilema etika yang sudah Ibu selesaikan ini, apakah kasus dilema etika ini Ibu selesaikan langsung saat itu juga di tempat kasus itu Ibu temukan, ataukah Ibu memiliki jadwal khusus atau tempat tertentu, misalnya Ibu memanggil ke ruang Ibu atau seperti apa menyelesaikan kasus ini, kemudian prosedurnya seperti apa? Seperti itu mungkin Ibu, bagaimana menurut Ibu? Baik, jika ada kasus dilema etika, ketika itu siswa ya, kalau waktu khusus tidak ada Pak Iman, tapi kalau tempat khusus ada ya, karena kita tidak mungkin menyelesaikan kasus apapun itu di tempat umum yang dilihat oleh banyak orang. Maka ketika kasus itu terjadi pada peserta didik, bisa diselesaikan di ruang BK ataupun di ruang wakil. Tetapi jika kasus itu terjadi pada guru ataupun Tendik, maka penyelesaiannya di ruang saya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau untuk waktu tidak ada tata kalanya. Ya, tidak, misalnya ada kasus kemudian ini belum waktunya diselesaikan, kan repot seperti itu ya. Bisa jadi itu urgent untuk segera diselesaikan. Maka saya tidak membuat tata kala seperti itu. Ketika ada kasus, apalagi kasus itu urgent, maka saya akan segera selesaikan. Namun kalau tempat khusus. Nah, kalau prosedur kembali ke tadi Pak Iman ya. Jadi ada SOP-nya ya. Seperti tadi surat pemanggilan ya, kemudian berdiskusi ya dengan tim, kemudian akhirnya mengambil keputusan, dan ya
rencana tindak lanjutnya itu tergantung dari kasus yang ada, apakah buat surat pernyataan atau mungkin pernyataan tidak bermaterai, bisa juga bermaterai, bisa juga kalau sprendik mungkin akan dilakukan pengembalian kepada orang tua, namun itu pun jalan terakhir banget ya, jadi tidak langsung serta-merta karena banyak pertimbangan untuk sampai ke sana. Kami juga harus berkoordinasi dengan pihak lain. Baik, Ibu, selanjutnya Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus tentu seperti yang Ibu sampaikan, Ibu selalu berkolaborasi karena walau bagaimanapun mungkin setiap kasus itu memiliki karakteristik tertentu. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Ibu selesaikan itu mungkin Ibu bisa merangkum kembali dari yang sudah Ibu sampaikan. Biasanya siapa yang biasa membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Baik, terima kasih. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan secara internal di sekolah, maka saya cukup berkolaborasi dengan tim manajemen di sekolah. Tetapi ketika permasalahan itu akan menyangkut ke pihak luar, maka saya selalu minta arahan kepada pengawas sekolah saya. Kemudian juga berkoordinasi atau mohon arahan dari orang tua terdekat saya, yaitu Suku Dinas Pendidikan, arahan-arahan kedinasan tentunya ya, baiknya seperti apa, keputusan yang bisa diambil yang bijak seperti apa, itu saya minta arahan kepada Suku Dinas Pendidikan. Dan bisa juga ketika permasalahan itu memang tidak terselesaikan di pengawas ataupun di Sudin, saya bisa berkoordinasi dan mohon arahan kepada Dinas Pendidikan, orang tua saya di Dinas Pendidikan, gitu Pak Iman. Baik Ibu, alhamdulillah banyak ilmu yang sudah saya dapat. Yang terakhir ini Ibu, dari beberapa kasus dilema etik yang sudah Ibu selesaikan ini, menurut Ibu pengalaman apa yang bisa dipetik oleh Ibu dalam pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus dilema etik Ibu? Ya, pengalaman terbaik itu ya kolaborasi ya Pak Iman, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian kita tidak berjalan sendiri ketika mengambil sebuah keputusan, apalagi kalau keputusan besar, maka harus selalu mengikuti arahan dari Sudin ataupun dari Dinas Pendidikan. Jadi kolaborasi itu penting sekali. Itu pengalaman yang bisa saya petik ya. Artinya saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Harus bersama dengan tim dan harus selalu mohon arahan dari Dinas Pendidikan ataupun dari Suku Dinas Pendidikan. Begitu Pak Iman. Baik Ibu, terima kasih. Saya banyak sekali mendapat wawasan, pembelajaran dari Ibu. Terutama pengambilan keputusan ini tentu sesuatu hal yang sangat penting sekali. Pembelajaran buat saya, ternyata menyelesaikan kasus dilema etik ini tidak mudah. Mudah-mudahan pengalaman dari Ibu ini bermanfaat buat saya pribadi di masa depan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Iman, sukses untuk Pak Iman. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya bersilaturahmi ke sekolah Bapak SMA 9. Pada prinsipnya saya ingin banyak belajar dari Bapak berkaitan dengan bagaimana Bapak dalam mengatasi berbagai kasus di SMA 9. Tentu saja dalam keseharian dinamika pekerjaan di sekolah itu Bapak sudah menyelesaikan banyak kasus dengan baik. Nah, untuk itu saya ingin belajar dari Bapak bagaimana menghadapi kasus-kasus yang Bapak hadapi. Mohon izin Bapak, jadi saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengambil keputusan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, menurut Bapak, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik dan bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Iman. Jadi memang kalau kita secara kasat mata kelihatannya sekolah itu berjalan gitu ya, aman. Padahal dalam keseharian itu kita akan menemukan banyak permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan ini harus segera diselesaikan. Cuma
yang menjadi tantangan kita adalah ketika kita menghadapi kondisi di mana kita harus mengambil keputusan yang dilematis. Dilematis itu adalah antara dua pilihan yang kedua-duanya kalau dari pandangan tertentu itu dua-duanya benar. Nah, mana yang harus kita ambil? Nah, ini yang disebut dengan dilema etika, ya. Ambil contoh, misalnya kasus yang sederhana saja ya, kasus yang terakhir saya hadapi yaitu anak yang merokok, ya. Merokoknya di sekolah, di toilet lagi. Kita tahu bahwa PJ Gubernur sudah mengeluarkan instruksi bahwa anak KJP itu kalau ditemukan dia merokok, apalagi di lingkungan sekolah, itu harus dicabut. KJP. Nah, saya panggil orang tuanya, apa yang terjadi? Ternyata ibunya itu pekerjaannya tukang cuci. Tukang cuci bukan cuci bulanan, cuci kalau ada panggilan saja. Kita bisa kebayang pendapatannya berapa. Ayahnya itu penjaga portal. Berapa penghasilannya? Nah, ibunya nangis-nangis ketika anaknya mau dicabut. Ini kan dilematis kita. Betul, Pak. Kalau dicabut berarti dia kehilangan KJP-nya. Tidak dicabut berarti kita melanggar aturan. Iya, betul, Bapak. Nah, ini yang disebut dengan dilema etika. Dua-duanya kelihatannya benar, tapi harus ada satu yang kita tentukan untuk diambil keputusannya. Iya, benar. Nah, untuk beberapa kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi, nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika seperti ini, yaitu kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengatasi kasus seperti ini, Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus. Kita ketika menghadapi permasalahan itu, apalagi yang dilematis tadi, sebenarnya tidak akan terjadi dilema atau bisa diminimalisir kegamangan kita ketika kita sudah melakukan proses atau prosedur. Apa itu? Sebelumnya saya sudah melakukan satu sosialisasi ke Bapak Ibu guru, sosialisasi ke seluruh siswa kelas 10, 11, 12, sosialisasi ke seluruh orang tua kelas 10, 11, 12. Artinya, kita di awal sudah bilang, ibunya kan bilang, Pak, kenapa nggak peringatan dulu? Loh, peringatan itu disosialisasi itu peringatan sudah. Jadi ketika ada kejadian, itu sudah bukan peringatan lagi, eksekusi. Ambil contoh misalnya, polisi menerapkan aturan kalau kita naik motor harus mengenakan helm. Itu kan sudah peringatan. Begitu di jalan kita tidak mengenakan helm, berarti kan sudah pelanggaran, nggak perlu diperingatkan lagi, tilang. Iya, Nah, sama seperti itu. Saya sudah melakukan prosedur itu. Itu yang pertama, sosialisasi. Yang kedua adalah proses pembinaan. Anak ini sebelumnya sudah ada kasus, kita sudah bina. Jadi kita pada saat mengalami itu kita sudah bisa menilai mana yang mau kita lakukan. Ketika saya berpihak pada anak ini, berarti secara tidak langsung saya sudah menentang aturan gubernur. Tapi kalau saya mematuhi ini, berarti saya mencabut kondisi dia, jaminan untuk dia dapat KJP. Apa yang kita lihat? Semuanya dilematis. Tapi kita pikir, kalau saya biarkan, berarti dia menggunakan anggaran KJP-nya untuk merokok. Iya, betul. Wah, itu yang kita jadi kita punya prinsip secara tegas, ya kita tegakkan. Ya, betul, Bapak. Jadi kalau saya simpulkan, langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu untuk mengatasi kasus dilema etis ini
Yang pertama melakukan sosialisasi ke seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru, peserta didik, kemudian ke orang tua juga. Nah, kemudian apabila ada siswa yang tertangkap melanggar tata tertib, kemudian ada pembinaan, Pak ya, pembinaan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dari beberapa kasus yang pernah Bapak hadapi berkaitan dengan dilema etis. Dilema etis ini mungkin bisa dengan siswa, dengan Bapak Ibu guru, Ya, betul. atau warga sekolah lain di SMA 9 ini. Menurut Bapak, hal apa sih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik seperti ini? Langkah efektifnya seperti apa ya? Iya, betul. Sebenarnya sudah terjawab dari yang pertama. Langkah efektif itu adalah kita melakukan meminimalisasi dilema itu ketika kita sudah melakukan prosedur, ya, mengantisipasi satu. Nah, banyak sebenarnya kasusnya dilema etis itu, kasus untuk terutama yang kasus siswa ya. Kita mau mengeluarkan dia, kasihan dan seterusnya. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, aturan harus ditegakkan, tapi hati berbicara. Nah, kita meminimalisir dengan cara prosedur tadi. Itu yang sangat efektif saya rasa untuk dilakukan. Terus kedua ya tidak mengeluarkan serta-merta keluar, kita carikan sekolah. Jadi ibaratnya hanya memindahkan saja. Dan itu kita harus punya prinsip bahwa itu bukan hukuman, itu adalah pembinaan. Biar dia ada efek jera dong. Oh iya ya, saya salah. Ya terlepas nanti dia tobat atau tidak, yang penting kita sudah memberikan pembinaan yang menurut saya insya Allah efektif. Ya, baik Bapak. Berkaitan dengan kasus yang sudah Bapak hadapi, berkaitan dengan kasus dilema etis tadi Bapak, yang Bapak alami ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Tantangannya seperti apa saja Pak yang pernah Bapak hadapi? Tantangannya itu sebenarnya lebih kepada perasaan ya. Perasaan, hati kita, hati berbicara, kemudian dukungan dari sekitar. Makanya kalau saya kita harus punya prinsip kita harus kuat dan tidak ada kepentingan apapun, walaupun di satu sisi kita harus tetap menempatkan diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Itu tetap frame-nya nggak boleh hilang di situ. Rambu-rambu bahwa kita bukan polisi yang benar salah hitam putih, jangan, karena kita pendidik. Jadi tetap nilai-nilai itu harus dimunculkan. Nah, jadi tantangannya sebenarnya lebih kepada mampu nggak kita menerapkan itu dengan bijaksana, sesuai dengan prosedur, dan hati kita jadi lapang. Nah, gitu. Ya, berkaitan dengan kasus dilema etik yang sudah Bapak tangani dengan baik tadi Pak, saat terjadi sebuah kasus dilema etik yang Bapak hadapi ini, apakah misalnya langsung diselesaikan hari itu juga, atau mungkin Bapak punya jadwal sendiri, menjadwalkan waktu tertentu, atau mungkin Bapak khususkan di tempat, misalnya Bapak panggil ke ruang kepala sekolah atau di tempat tertentu, atau mungkin bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam mengatasi kasus dilema etik di selama ini Bapak? Iya, nah ini menarik. Jadi penyelesaian kasus ini nggak boleh ditunda, tidak ada penjadwalan. Iya, betul. Ketika ada kasus langsung selesaikan saat itu juga. Ya tentu dengan etika yang benar, jangan di depan umum ya. Kita ajak ke ruang khusus, ke sini atau ruang wakil, kita proses. Panggil orang tuanya saat itu juga. Kalau kasusnya siswa, kalau kasusnya guru, proses saat itu juga. Ya, jadi jangan sampai dia diulur-ulur. Ya, kasus misalnya malam kita dapat kabar anak tawuran. Besoknya langsung proses. Harus itu. Ya kayak kasus terakhir kan dengan 42
dengan 62. Iya, betul. Nah, itu jangan kita tunda. Kenapa? Anak tidak bisa melakukan refleksi terhadap apa yang mereka lakukan. Betul. Nah, jadi tidak ada jadwal. Kita proses saat itu juga. Ya, betul. Nah, berkaitan dengan kasus yang pernah Bapak hadapi ini, Pak, tentu mungkin Bapak juga membutuhkan bantuan orang lain, barangkali bawahan Bapak, kesiswaan, atau dari wakil Bapak yang lain, kurikulum, atau staf manapun yang Bapak butuhkan, misalnya mengalami kasus kesiswaan atau berkaitan dengan tendik barangkali, atau dengan warga lain di sekolah, kasus dilema etik ini, kira-kira Bapak selama ini membutuhkan atau mendapat dukungan dari siapa dalam mengatasi kasus ini, Pak? Iya, kita lihat kasusnya. Kalau kesiswaan berarti saya melibatkan wakil kesiswaan, staf kesiswaan. Ya, kalau kurikulum saya libatkan kurikulum. Saya libatkan juga Kasubag. Nah, dalam penyelesaian kasus misalnya kesiswaan. Nah, itu banyak yang bisa mendukung kita. Bukan hanya dari tim kesiswaan, wakil dan staf, kita juga bisa libatkan siswa. Ya, nah, kalau di kesiswaan mungkin kita bisa punya agen-agen yang sebagai informan kita dan kita lindungi kerahasiaannya. Bahkan kita juga libatkan orang tua, masyarakat sekitar, itu sangat efektif. Jadi saya merasa sangat terbantu, bahkan lembaga yang terkait pun itu sangat juga bisa membantu dalam kasus-kasus tertentu. Ya, baik Bapak. Alhamdulillah saya sudah mendapat banyak hal berkaitan dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etik. Nah, selanjutnya Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etik itu, apa sih yang bisa Bapak petik, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari penyelesaian kasus-kasus dilema etik ini, Pak? Banyak sekali. Bahwa ketika kita berdiri sebagai seorang pimpinan atau manajemen, Pak Iman sebagai wakil kesiswaan, yang pertama kita harus punya sikap, prinsip. Itu dulu. Jangan terkesan kita pelin-pelan. Ya. Ketika kita punya sikap, maka itu sudah satu proses yang jelas, terukur. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan prosedur dengan benar. Makanya jangan terbiasa dengan menunda-nunda, ya, atau kadang-kadang menganggap ini biasa. Hal kecil harus kita selesaikan. Nah, kemudian yang ketiga, ya tentu kita harus kuatkan doa, libatkan dalam setiap kasus itu kita selalu libatkan Allah, gimana minta petunjuk supaya kita jangan salah jalan, ya. Dan satu hal lagi, kalau di kesiswaan tidak semua harus dibuka, ya. Kesiswaan itu tempat sampah, anak curhat, ada kasus. Tidak semua permasalahan anak itu diumbar ke ruang guru. Ya, waduh, ada anak misalnya anak hamil. Wah, ini jadi sasaran empuk untuk omong. Biar kita keren. Enggak. Tutup itu. Ya, kita jaga kerahasiaan anak. Loh kok ya memang seperti itu. Kita harus menutup. Ya, saya pernah kasus 3 hari selesai ujian akhir itu dapat kabar. Baru saja selesai lahiran. Alhamdulillah sudah lahiran. Tidak ada satupun guru yang tahu sampai dia selesai. Artinya anak tidak dipermalukan. Sampai mulai dari kasus anak, kasus guru. Nah, itu kesiswaan itu harus menyimpan. Kita sebagai manajemen tidak boleh mengumbar itu. Tutup dulu, redakan, selesaikan, aman. Nah, seperti itu. Ya, baik Bapak. Alhamdulillah saya banyak mendapat nasihat dari Bapak, pengalaman Bapak memberikan pengalaman buat saya di masa depan, bahwa dalam pengambilan keputusan dilema etik ini harus benar-benar bijaksana, harus
Yang pasti kita harus punya prinsip ya Pak ya, punya prinsip, jangan sampai keputusan itu pelin-pelan, dan tentu saja kita juga harus menjaga kehormatan kita dan orang lain juga, seperti pepatah, ikannya dapat, airnya tidak keruh ya Pak ya, masalahnya selesai, dan semua bahagia gitu barangkali ya Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak Albaini, alhamdulillah sudah berkenan bersilaturahmi, diperkenalkan saya silaturahmi ke SMA 9, dan banyak ilmu yang saya dapat. Mohon maaf Pak apabila ada kekurangan dari saya, mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.